Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya berada di Desa Cangkring, Kecamatan Bulu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua para penonton setia channel YouTube ini suatu situs bersejarah peninggalan dari masa kerajaan Majapahit yang berada di Desa Cangkring, Kecamatan Bulu ini teman-teman. Tentunya dengan menggunakan kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan yang berada di Desa Cangkring, Kecamatan Bulu ini teman-teman. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, inilah begitu indahnya pemandangan yang berada di area Desa Cangkring seperti yang saya katakan di dalam video opening tadi teman-teman. Di Desa Cangkring sendiri teman-teman banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon jati dan banyak juga ditumbuhi oleh tanaman jagung. Nanti saya akan kasih lihat kepada kalian semua bagaimanakah bentuk dari tanaman jagung tersebut dan tanaman lainnya teman-teman. Dan saya akan mengajak kalian semua untuk sesegera mungkin menuju ke area situs bersejarah yang berada di Kecamatan Bulu ini, dan khususnya yang berada di Kabupaten Lamongan itu sendiri teman-teman. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Dan di sini ada tandon airnya teman-teman yang sangat menghiasi area Desa Cangkring ini teman-teman. Ini adalah tandon air. Jadi di balik tandon air ini teman-teman, tepatnya di kan ada tangga itu. Kalau kita naik itu maka kita dapat melihat sendang yang berada di area Desa Cangkring ini teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Tanaman pohon jatinya itu sangat begitu subur sekali teman-teman yang ada di sini. Inilah membuktikan bahwa jika kita melihat hijaunya area persawahan di negara tercinta kita Republik Indonesia ini membuktikan bahwasannya negara tercinta kita Republik Indonesia ini adalah negara yang subur teman-teman. Kita harus syukuri, kita harus berbangga hati dapat tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selain menjadi negara yang begitu subur di dunia teman-teman, negara Indonesia ini adalah negara yang luar biasa di mata dunia teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Jadi di sana itu adalah Desa Cangkring teman-teman, dan di sini ada sendang kolam untuk keperluan irigasi di sawah pada Desa Cangkring ini teman-teman. Jadi sendang ini airnya disedot dan dialirkan ke arah persawahan mereka masing-masing para penduduk Desa Cangkring, dan dapat masyarakat tersebut itu dapat bercocok tanam dan dapat menggemukkan tanaman-tanaman hasil palawija dari masyarakat Desa Cangkring itu sendiri. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Dan di Desa Cangkring ini sendiri teman-teman terdapat reruntuhan candi peninggalan Majapahit yang ditemukan pada 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019,
ditemukan oleh salah satu warga yang ada di Desa Cangkring ini, dan kemudian dilaporkan ke Balai Pelestari Cagar Budaya atau disingkat BPCB untuk ditindaklanjuti, dan pada bulan November 2019 tim Badan Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur melakukan ekskavasi pertama di situs candi yang berada di Desa Cangkring ini, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Ini sendangnya sangat begitu eksotis pemandangannya, teman-teman. Dan karena lokasi dari candi yang ditemukan oleh salah satu warga di Desa Cangkring itu terletak tepat di area dusun Boworejo, maka penamaan candi ini adalah menurut dari letak geografis candi yang berada di Desa Cangkring, Kecamatan Bulu ini, yaitu Candi Bowo, teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Dan inilah, teman-teman, seperti yang saya katakan, ini adalah tanaman jagung yang menghiasi area Desa Cangkring ini, teman-teman. Saya tidak dapat bisa berkata apapun di sini, teman-teman, karena saya terpukau dengan ciptaan Tuhan Sang Pencipta kita yang begitu luar biasa indah. Dan di situ ada pohon, teman-teman. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Eksotis sekali pemandangan yang berada di sini. Saya akan terus mengajak kalian semua untuk melihat sisa-sisa kejayaan sejarah masa lalu di Desa Cangkring ini, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, di bawah gubuk ini, teman-teman, ada susunan batu. Nah, ini adalah reruntuhan Candi Bowo, teman-teman. Perlu diketahui, teman-teman, Candi Bowo adalah candi peninggalan dari masa kerajaan Majapahit. Terlihat kan di batu andesit ini, teman-teman, terlihat tahunnya 2019. Jadi mulai di ekskavasi digali ini pada tahun 2019, tetapi sayang proses ekskavasinya dihentikan karena temuannya hanya sebatas batu ini saja, teman-teman. Kemungkinan jika digali lebih dalam lagi, kemungkinan, teman-teman, itu dapat bisa ketemu batu-batuan lain. Dan pada proses ekskavasi pada tahun 2019 lalu, tim Badan Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur menemukan artefak-artefak berupa pecahan-pecahan gerabah dan pecahan-pecahan keramik era Tiongkok dulu, teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Ya, teman-teman, menurut hasil penelitian dari saya mengenai batu yang menjadi salah satu komponen pendukung dari bangunan Candi Bowo ini, teman-teman, ini terbuat dari batu andesit, teman-teman. Dan kemungkinan karena Kabupaten Lamongan ini, teman-teman, itu merupakan salah satu kabupaten penghasil batu kapur yang ada di Provinsi Jawa Timur, mengingat di bagian selatan Kabupaten Lamongan dan sebagian di bagian utara Kabupaten Lamongan itu terbentang jajaran pegunungan Kendeng Utara, teman-teman, sebagai pegunungan kapur utara di Pulau Jawa ini, teman-teman. Dan kemungkinan juga batu andesit ini itu didatangkan dari luar daerah ke Blulu ini untuk bahan bangunan candi.
Karena sepengetahuan saya Kabupaten Lamongan ini itu tidak ada batu andesit, adanya hanya batu kapur, batu gamping, dan tanah liat saja. Kalau batu andesit ini saya rasa di Kabupaten Lamongan ini nggak ada, jadi didatangkan di luar daerah gitu teman-teman. Dan saya akan menunjukkan penemuan yang sangat spesial di hadapan kalian semua, yaitu yoni yang berada di situs Candi Bowo ini teman-teman. Seperti biasa, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya teman-teman, seperti yang saya janjikan kepada kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, saya akan menunjukkan penemuan di Desa Cangkring ini. Penemuan lainnya selain leruntuhan candi berupa batu andesit ini teman-teman, yaitu sebuah yoni yang berada tak jauh dari reruntuhan candi ini teman-teman, yaitu kumpulan batu andesit inilah. Wah, tanaman jagungnya ini luar biasa ini kalau berbuah, wah pasti besar-besar hasilnya, karena letaknya itu di daerah yang subur gini teman-teman. Ya ini teman-teman, lah ini dia, ini namanya yoni, bukan batu biasa, ini batu yang sangat bersejarah ini pada zaman sejarah kerajaan Majapahit dulu. Jadi teman-teman, batu yoni ini pasangannya adalah lingga, kalau digabung menjadi lingga yoni. Wah luar biasa sekali. Inilah bukti bahwa sejarah itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan teman-teman, ini adalah bukti bahwasannya sejak zaman dahulu bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang begitu cerdas, bangsa yang begitu luar biasa di mata dunia hingga saat ini, dan sampai selama-lamanya Indonesia tetap luar biasa. Jadi teman-teman, batu yoni ini melambangkan kesuburan. Mengapa kok Candi Bowo ini dibangun di area persawahan? Salah satunya pada zaman dahulu teman-teman, itu untuk upacara keagamaan pada zaman dahulu, yaitu kalau Majapahit itu adalah kerajaan Hindu, berarti untuk pemeluk agama Hindu pada zaman dahulu itu membangun candi di tengah-tengah sawah ini untuk meminta kesuburan bagi dewa kepercayaan mereka. Makanya ada yoni di sini. Yoni itu melambangkan kesuburan. Ya. Luar biasa. Senang sekali. Kalau lingga itu bentuknya panjang, dan biasanya yoni ini itu kalau melakukan upacara keagamaan pada zaman dulu itu, orang itu memegang lingga dan diketuk-ketukan pada yoni ini. Di tengahnya ini diisi padi. Kenapa kok ada gini? Ada garuran seperti ini teman-teman. Itu kalau menurut yang saya ketahui, padi di sini ditumbuk pakai lingga ataupun bumbu masakan pada zaman dahulu.
itu airnya keluar di sini, ya, netes di sini. Jadi untuk mempermudah proses peracikan bahan pada zaman dulu. Wah, luar biasa sekali. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, pesan dari saya untuk kalian semua tetap terus lestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini, teman-teman. Dan teman-teman tetap terus cintailah bangsa Indonesia ini, dikarenakan di negara Republik Indonesia ini kita ada, di negara Republik Indonesia ini kita tumbuh dan berkembang, teman-teman. Dan di negara Republik Indonesia ini kita dapat berbahagia sekali, teman-teman. Jadi kita harus cintai terus negara Republik Indonesia. Dan pada akhirnya saya Julius Kurniawan Krisyanto mohon izin untuk undur diri dari kalian semua. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.